Yang lain pada kemana nih? Halo teman-teman, udah pada siap belum untuk belajar lagi nih? Insya Allah, Kak. Insya Allah ya. Eh, Mungkin ini udah berempat. Gimana Kak? Dimulai aja apa gimana Kak? Gimana, Kak? Maaf, suaranya putus-putus. Teman-temannya yang lain pada kemana? Mungkin bentar lagi masuk, Kak. Oke, sambil nunggu kita mulai aja ya teman-teman. Ya oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar dilancarkan oleh Allah SWT proses belajarnya, agar ilmu yang kita dapat hari ini berkah di jalan Allah SWT. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Hari ini kita bakal bahas mengenai soal lagi ya. Soal di sini kita bahasnya mengenai hakikat geografi, konsep wilayah, dan tata ruang. Oke, ini kita mau belajarnya yang gimana? Mau bahas soal dulu atau ke materi? Apa kayak kemarin kita ke materi dulu? Dari mungkin soal pembahasan, Kak, kayak gitu. Jadi lebih nyambung. Oke ya, kita soal sambil pembahasan. Oke. Kita bahas langsung aja ya, kita bahas soal nomor pertama. Penerapan pendekatan kewilayahan dalam pembangunan kawasan permukiman adalah dengan mempertimbangkan berbagai aspek fisik dan non-fisik. Sebab penerapan pendekatan kewilayahan di dalam kajian geografi dilakukan dengan urutan aspek fisik terlebih dahulu. Nah, ini masuk ke bab yang mana? Ini masuk ke dalam bab hakikat geografi, yaitu pendekatan geografi. Pendekatan geografi ada berapa? Ada berapa teman-teman? Jadi pendekatan geografi itu ada tiga, ada pendekatan spasial atau pendekatan keruangan, ada pendekatan kompleks wilayah, dan juga ada maaf ya tadi jaringannya keluar. Oke, jadi pendekatan geografi dia ada tiga ya, ada pendekatan keruangan atau pendekatan spasial, ada pendekatan ekologi atau juga pendekatan ke lingkungan, sama satu lagi ada pendekatan kompleks wilayah atau pendekatan kewilayahan. Nah, kalau pendekatan keruangan atau pendekatan spasial ini adalah pendekatan yang dia menganalisis yang lebih menekankan kepada eksistensi ruang yang berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan manusia. Kalau pendekatan keruangan ini dia lebih kepada
menyajikan informasi mengenai karakteristik fisik maupun non-fisik dari suatu wilayah. Misalnya Kota Jakarta misalnya mengalami tingkat kemacetan yang lebih tinggi dibandingkan Kota Bandung. Itu membandingkan keruangan antara Kota Jakarta dengan Kota Bandung seperti itu. Terus kalau yang kedua ada pendekatan ekologi atau pendekatan ke lingkungan. Kalau pendekatan ke lingkungan itu sendiri dia lebih menekankan kepada hubungan manusia dengan lingkungan alamnya atau ekosistem alam, di mana lebih menekankan pada interaksi dan intervensi manusia dengan lingkungan alamnya. Contoh fenomena yang dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan ekologi ini adalah misalnya banjir bandang yang disebabkan oleh penebangan hutan oleh manusia. Terus apalagi misalnya tanah longsor yang disebabkan karena penebangan pohon secara sembarangan seperti itu. Terus yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Kalau pendekatan kompleks wilayah atau pendekatan kewilayahan, dia lebih kepada pendekatan yang lebih kompleks dibandingkan si keruangan sama kelingkungan tadi, di mana pendekatan ini menekankan kepada kompleksitas gejala dan eksistensi wilayah. Analisis geografi dalam pendekatan kompleks wilayah mempelajari fenomena dan kejadian berdasarkan aspek-aspek suatu wilayah tertentu yang berkaitan dengan wilayah lainnya. Kemarin kita udah belajar kan aspek geografi ada berapa? Aspek fisik sama non-fisik. Non-fisik. Kalau aspek fisik dia lebih kepada gejala-gejala alam ya, sedangkan kalau aspek non-fisik itu adalah gejala yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Oke. Jadi aspek fisik sama aspek non-fisik itu juga disebut dengan aspek manusia ya. Kalau aspek fisik dia meliputi unsur proses yang kayak erosi, sedimentasi, sirkulasi air, dan gejala-gejala vulkanisme. Intinya kalau aspek fisik dia lebih kepada fenomena alam yang terjadi di muka bumi, sedangkan kalau aspek manusia itu adalah perilaku manusia sebagai makhluk yang mendiami ruang atau wilayah dalam permukaan bumi seperti itu. Sampai di sini ada yang mau tanyain nggak? Oke, kita balik lagi nih ke soalnya. Nah, benar nggak sih kalau penerapan pendekatan kewilayahan dalam pembangunan kawasan pemukiman itu harus mempertimbangkan aspek fisik dan aspek non-fisiknya? Aku jawab iya, Kak. Iya ya. Kenapa jadi ketika membangun sebuah permukiman perlu dilakukan sebuah analisis yang dinamai analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, di situ yang kita analisis adalah lingkungannya. Nah, di situ lingkungan dia sebagai aspek fisik apa aspek non fisik? Aspek fisik. Ya, lingkungan atau tempat di mana ingin diberdirikannya suatu permukiman tersebut termasuk ke dalam aspek fisik. Dan manusia yang ada ataupun manusia yang ingin ditempatkan di permukiman tersebut dia termasuk ke dalam non fisik karena tidak hanya tubuh manusianya aja yang dipindahkan di situ atau akan mendiami di situ, tapi juga mengenai tata kehidupan misalnya kayak budaya, terus sistem pemerintahan. Nah, itu juga dalam suatu permukiman tersebut kan tentu butuh nanti bakal ada terjadi interaksi antar manusia kan, interaksi antar budaya juga. Nah, jadi pernyataan yang pertama dia benar atau salah? Benar ya, pernyataan yang pertama benar. Kemudian pernyataan yang kedua, penerapan pendekatan kewilayahan di dalam kajian geografi dilakukan dengan urutan aspek fisik terlebih dahulu, benar nggak? Benar nggak teman-teman? Aku jawab benar, Kak. Iya benar ya. Jadi dalam penerapan pendekatan kompleks wilayah itu dia menekankan kepada pendekatan dengan urutan aspek fisik terlebih dahulu. Kenapa? Karena
dalam pendekatan kewilayahan di sini sudah jelas-jelas yang menjadi acuannya adalah wilayahnya itu tersendiri, di mana wilayah atau region itu termasuk ke dalam aspek fisik. Jadi jawabannya dia A apa B, berhubungan atau enggak nih? Berhubungan enggak, Kak? Iya, berhubungan. Jadi yang nomor 1 jawabannya yang A. A. Oke. Yang nomor 2 ya. Sekarang yang nomor 2 nih. Industri tembikar atau gerabah di berbagai tempat di Pulau Jawa mengalami penurunan setiap tahun, baik dilihat dari jumlah unit produksi maupun penyerapan tenaga kerja, karena terdesak oleh industri kaca dan keramik. Analisis keruangan yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah yang mana nih? Di berbagai tempat di Pulau Jawa. Ini menunjukkan apa? Prinsip geografi ada berapa, teman-teman? Prinsip geografi itu ada berapa? Oke, kita balik lagi ke PowerPoint tadi ya. Ada 4, Kak. Ya, prinsip geografi ada 4. Ada prinsip interrelasi, ada prinsip deskripsi, ada prinsip distribusi, sama ada prinsip korologi. Kalau prinsip interrelasi, dia lebih menekankan kepada hubungan saling keterkaitan antar suatu fenomena dalam ruang atau suatu gejala dengan gejala yang lainnya. Misalnya seperti erosi itu banyak terjadi pada lahan yang tutupan pohonnya sedikit. Kemudian apalagi interrelasi. Misalnya angin puting beliung itu terjadi karena tekanan udara yang tinggi sama stabilitas udara yang tidak teratur pada suatu wilayah. Nah, itu fenomena yang dijelaskan dengan menggunakan prinsip interrelasi atau hubungan saling keterkaitan. Terus yang kedua ada prinsip deskripsi. Kalau prinsip deskripsi ini dia hanya berupa penggambaran atau penjelasan atau pendeskripsian dari suatu fenomena geografi yang disajikan dengan tulisan atau pemaparan. Biasanya juga dilengkapi dengan grafik, tabel, kemudian gambar, dan yang paling penting dalam ilmu geografi, biasanya prinsip deskripsi ini dijelaskan dengan menggunakan peta. Lalu yang kedua ada prinsip persebaran. Kalau prinsip persebaran itu dia melihat bahwa segala fenomena yang terjadi di permukaan bumi ini tersebar tidak merata, di mana jumlah atau kuantitas dari sebuah fenomena di suatu tempat dengan di tempat yang lain itu akan berbeda. Misalnya seperti ini. Misalnya persebaran barang tambang di Indonesia. Nah, tentu persebaran barang tambang ini kan tidak merata. Ada suatu provinsi misalkan yang sedikit nih sumber daya tambangnya, tapi sedangkan provinsi lain, misalnya kayak Jakarta nih, dikit nih nggak ada sumber daya tambangnya. Tapi ketika kita lihat di Kalimantan atau di Sulawesi, itu dia memiliki sumber daya pertambangan yang lebih banyak. Nah, itu menjelaskan bahwa dalam fenomena tadi berlaku prinsip persebaran atau distribusi ini. Contohnya kayak persebaran kepadatan penduduk, terus persebaran barang tambang, terus ada persebaran flora dan fauna, dan lain sebagainya. Lalu kalau yang keempat ada prinsip korologi. Kalau prinsip korologi dia lebih menekankan kepada prinsip yang menjelaskan suatu gejala, fakta maupun masalah geografi dilihat dari ketiga prinsip sebelumnya. Dilihat dari persebarannya seperti apa, terus hubungan atau kaitannya seperti apa, sama integrasinya dalam suatu ruang tertentu. Nah, jadi tadi nih gimana nih tadi? Katanya industri tembikar atau gerabah di berbagai tempat di Pulau Jawa ini mengalami penurunan di setiap tahun, baik dilihat dari jumlah unit produksi maupun penyerapan tenaga kerja, karena terdesak
oleh industri rumah kaca dan keramik. Analisis keuangannya gimana? 1 dan 3 bukan sih, Kak? Kak, suaranya kecil. Suaranya kekecilan ya? Cek. Jelas belum? Iya, Kak. Tadi sebelumnya besar. Udah, Kak. Oke. Sekarang udah jelas? Udah. Jelas sih, Kak. Tapi kok kayak nggak besar gitu. Nggak kayak sebelumnya. Oke. Industri tembikar atau gerabah di berbagai pulau Jawa mengalami penurunan setiap tahun, baik dilihat dari jumlah unit produksi maupun penyerapan tenaga kerja, karena terdesak oleh industri rumah kaca dan keramik. Analisis keuangan yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah yang mana? Cek. 1 dan 3 bukan sih, Kak? Iya, jadi jawabannya 1 dan 3 ya. Iya, Kak. Nah, jadi jawabannya 1 sama 3, distribusi keuangan. Nah, kenapa sih distribusi keuangan? Karena di sini ada kata kuncinya. Industri gerabah atau tembikar di berbagai tempat di Pulau Jawa. Berarti dia tersebar atau terdistribusi di beberapa tempat di Pulau Jawa. Jadi jawabannya distribusi keuangan. Terus kalau proses keuangan ini kenapa dia proses keuangan ini alasan atau jawaban dari kenapa proses si tembikar ini mengalami penurunan. Nah, di sini proses keuangannya terjadi karena dia terdesak oleh industri rumah kaca dan keramik. Sama penyerapan tenaga kerjanya mulai menurun, terus pendapatannya juga mulai menurun. Jadi jawabannya yang 1 sama yang ke 3. 1, 3 jawabannya apa? B. 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 Suaranya udah jelas lagi belum? Ya, Kak. Jelas, Kak. Tapi udah, Kak, kecil jelas. gitu. Dari tadi jelas kok. Oke, nomor 3 ya sekarang. Kajian perbandingan antar wilayah Bebatuan Gamping di Maros, Sulawesi, dan di Gunung Sewu dilakukan berdasarkan konsep. Oke, kita balik lagi nih ke PPT tadi. Kita bahas nih konsep geografi. Konsep geografi ada berapa? 10. 10. Nanti PowerPoint-nya kakak kasih ya sama PowerPoint yang negara maju, negara berkembang minggu lalu. Oke, konsep yang pertama ada konsep lokasi dulu. Konsep lokasi ini adalah konsep yang menunjukkan lokasi atau letak suatu wilayah, di mana konsep lokasi dia dibagi menjadi 2, ada lokasi absolut sama lokasi relatif. Kalau lokasi absolut sifatnya adalah lokasi yang mutlak, yang nggak bisa berubah. Karena kalau lokasi absolut ini nggak bisa berubah itu karena apa? Karena dia didasarkan pada letak lintang dan letak bujur atau letak astronomis suatu wilayah atau suatu negara atau suatu tempat ya. Misalnya Indonesia yang terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu yang kedua ada konsep lokasi yang relatif. Kalau konsep lokasi relatif ini dia adalah konsep lokasi yang dia bisa berubah, di mana lokasi relatif ini dia dilihat dari letak geografis atau letak lokasi atau letak wilayah di sekitarnya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan rumah Sabrina nih, rumah Sabrina terletak di sebelah rumah sakit seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari lokasi relatif. Terus apa lagi lokasi relatif? Contoh lain dari lokasi relatif itu Indonesia yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Ingat ya, kalau lokasi relatif dia bisa berubah.
Lalu yang kedua ada konsep jarak. Kalau konsep jarak, dia juga dibagi menjadi dua, ada jarak absolut sama jarak relatif. Kalau jarak absolut, dia didasarkan pada satuan panjang, misalnya kilometer, meter sama mil. Contohnya, misalkan jarak antara jarak antar Jakarta Jogja 400 km misalkan. Nah, itu adalah angka 400 km menunjukkan jarak yang sifatnya absolut atau mutlak, nggak bisa berubah. Intinya kalau jarak absolut itu patokannya adalah satuan kilometer dan dia nggak bisa berubah. Misalkan jarak Jakarta Jogja itu nggak bakal berubah sampai kapanpun, ya tetap segitu karena dia didasarkan pada satuan panjang. Beda lagi kalau jarak relatif. Kalau jarak relatif, dia dinyatakan dalam satuan tempuh, satuan waktu tempuh. Misalnya kayak jarak Jakarta Jogja ini dapat ditempuh selama 8 jam dengan kereta api. Kalau jarak relatif ini bisa berubah-ubah nih. Misalkan tadi jarak Jakarta Jogja kalau pakai kereta 8 jam. Terus kalau bawa mobil sendiri bisa 6 jam seperti itu. Misalkan juga jarak Jakarta Jogja kalau ditempuh dengan berjalan kaki misalkan menghabiskan waktu 20 jam seperti itu. Itu menunjukkan konsep jarak yang bisa berubah atau konsep jarak relatif. Yang ketiga ada keterjangkauan atau aksesibilitas. Kalau keterjangkauan atau aksesibilitas ini dia adalah suatu konsep yang menerangkan atau menjelaskan mengenai sulit atau mudahnya suatu wilayah untuk diakses. Nah, suatu wilayah mudah untuk diakses itu, mudah atau sulit untuk diakses itu dia tergantung kepada kondisi medan atau kondisi jalannya seperti apa, kemudian ada atau tidaknya sarana angkutannya maupun komunikasinya yang dapat dipakai. Misalnya nih contoh konsep keterjangkauan. Wilayah pegunungan akan lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Kenapa? Karena morfologi atau kondisi medan wilayah pegunungan itu lebih curam kan, beda dengan daerah daratan rendah yang lebih landai. Contoh lainnya gimana? Contoh lainnya misalkan tim bantuan tidak dapat menyalurkan makanan nih ke wilayah yang terkena bencana longsor karena akses jalan tertutup seperti itu. Terus yang keempat ada konsep morfologi. Kalau konsep morfologi dia melihat bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi itu banyak ya, seperti ada pegunungan, lembah, daratan, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada konsep aglomerasi atau pengelompokan, di mana adanya kecenderungan suatu fenomena mengelompok dikarenakan adanya kesamaan karakteristik dalam fenomena tersebut. Misalnya kawasan industri. Kawasan industri itu adalah tempat mengelompoknya pabrik-pabrik yang dia memang dikhususkan untuk kegiatan perindustrian. Kemudian ada lagi nih kampung pecinaan. Kampung pecinaan itu adalah proses mengelompoknya permukiman yang didasarkan kepada ras, di mana dalam satu kampung itu masyarakatnya dia didominasi oleh masyarakat yang berras Tionghoa atau Cina seperti itu. Lalu yang keenam ada konsep pola. Kalau konsep pola ini dia lebih menekankan kepada pola bentuk dan persebaran fenomena. Contohnya ada pola permukiman. Pola permukiman itu ada 3, ada yang linear, ada yang memusat, sama ada yang menyebar. Kalau pola permukiman linear atau memanjang itu biasanya permukiman atau perumahannya dibangun di sepanjang jalan raya, terus di sepanjang sungai, sepanjang rel kereta, kemudian sepanjang apalagi di sepanjang pantai. Terus yang kedua ada pola memusat. Pola permukiman memusat biasanya dia tujuannya adalah mengelompok di daerah-daerah yang dekat dengan sumber air. Misalnya pola permukiman yang mengelilingi danau. Terus kalau ada pola lagi pola menyebar. Pola menyebar ini dia biasanya terdapat di wilayah pegunungan. Kenapa sih pola menyebar ini terdapat di wilayah pegunungan? Dikarenakan di wilayah pegunungan itu kan nggak semua wilayah pegunungan itu sifatnya bisa dibangun
oleh permukiman atau nggak semua landai. Tentu ada wilayah-wilayah di pegunungan itu yang dia memiliki tingkat kemiringan lereng yang tinggi. Lalu yang ketujuh ada konsep nilai kegunaan. Kalau konsep nilai kegunaan, di mana nilai kegunaan fenomena di muka bumi ini nggak sama atau berbeda. Misalnya nih, cangkul itu akan lebih berguna bagi petani dibandingkan nelayan. Terus rumah Eskimo bagi rumah iglo bagi masyarakat Eskimo tentu akan lebih bernilai dibandingkan bagi masyarakat yang tinggal di Papua seperti itu. Terus yang kedelapan, konsep diferensiasi areal atau perbedaan wilayah. Kalau konsep diferensiasi areal ini dia melihat atau membandingkan dua wilayah yang memiliki perbedaan karakteristik atau fenomena tertentu, di mana setiap tempat atau setiap wilayah ini terwujud atas hasil interaksi dan integrasi dari berbagai unsur dan fenomena lingkungan. Contoh dari negara berkembang, tentu karakteristik pada negara maju akan berbeda dengan karakteristik di negara berkembang. Oke, yang kesembilan ada konsep interaksi atau interdependensi. Nah, konsep interaksi atau konsep interdependensi ini lahir ketika dua wilayah saling mempengaruhi dan saling membutuhkan sama lain. Di mana hal tersebut terjadi ketika potensi dua wilayah tersebut berbeda. Misalkan nih, terjadinya interaksi antara desa dengan kota, di mana potensi desa yang sebagai wilayah agraris dan wilayah umumnya didominasi oleh pertanian, dia akan berinteraksi dengan kota yang umumnya memiliki pola kehidupan yang industrialisasi atau industri ya, yang didominasi oleh kegiatan industri. Di mana dari perbedaan potensi kedua wilayah ini akan menimbulkan interaksi di mana desa akan memenuhi kebutuhan pangan seperti sayuran, terus beras, bagi masyarakat kota. Begitu pula dengan sebaliknya, di mana masyarakat kota akan memberikan atau akan menyuplai barang-barang industri seperti televisi, kemudian kulkas dan lain sebagainya bagi masyarakat di daerah pedesaan. Lalu yang ke-10 ada konsep keterkaitan ruang. Kalau konsep keterkaitan ruang, dia melihat bahwa adanya keterkaitan antara menunjukkan derajat keterkaitan antara persebaran suatu fenomena dengan fenomena lainnya di suatu tempat. Contohnya seperti apa? Contohnya keterkaitan ruang fenomena yang dapat dikaji dengan keterkaitan ruang ini seperti ini. Misalkan cara berpakaian masyarakat di pegunungan itu akan disesuaikan dengan suhu udara yang dingin, sehingga masyarakat pegunungan cenderung memakai pakaian yang lebih tebal. Terus masyarakat di daerah pantai akan cenderung memakai pakaian yang lebih tipis. Nah, itu keterkaitan antara tempat tinggal dengan cara berpakaian. Sampai di sini ada yang mau tanyain nggak tentang konsep geografi? Buka. Tunggu sebentar ya. Oke, jadi kalau perbandingan antara wilayah tadi dia dikaji dengan apa? Dia dikaji dengan menggunakan
Konsep 2 dan 4 bukan sih, Kak? Diferensiasi sama morfologi. ya diferensiasi areal. Diferensiasi areal ini dia perbandingan antara wilayah batuan gamping ya. Terus kalau morfologi wilayah ini ada wilayah pegunungan. Jadi jawabannya Yang C. yang C. Nomor 4. Fenomena harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan harga tanah di pedesaan. Dapat dijelaskan dengan konsep diferensiasi area atau diferensiasi wilayah. Sebab aksesibilitas dan intensitas penggunaan lahan di bagian wilayah kota atau antar bagian wilayah desa cenderung homogen. Oke, pernyataan yang pertama benar nggak tadi? Fenomena harga di kota, tanah di kota sama dibandingkan dengan harga tanah di desa bisa dijelaskan dengan konsep diferensiasi area. Benar nggak? Iya. Ya, sebab aksesibilitas dan intensitas penggunaan lahan antar bagian wilayah kota atau antar bagian wilayah desa cenderung homogen. Benar nggak? Iya, Bagian Kak. ya homogen ya, benar. Terus berhubungan nggak? Berhubungan ya, Kak. Ya, berhubungan. Jadi kalau berhubungan jawabannya apa? Yang A. Iya, yang A. Tindakan strategis untuk mencegah kebakaran hutan di Pulau Sumatera dapat dilakukan dengan revisi tata ruang. Sebab rencana tata ruang dapat mengatur zona full bricks dan zona fire bricks di suatu daerah. Benar nggak? Benar. Pernyataan yang pertama benar ya. Jadi revisi tata ruang dapat mencegah kebakaran hutan. Terus rencana tata ruang ini dapat mengatur zona full bricks dan zona fire bricks di suatu daerah. Benar nggak? Iya, Kak. Benar. Juga benar, memiliki ya, dia memiliki hubungan juga. Jadi jawabannya juga yang A. A. Oke, ini kita bahas konsep lagi nih, nomor 6. Perbedaan suhu udara di Kota Bogor dan Jakarta disebabkan oleh perbedaan ketinggian. Dapat dikaji dengan menggunakan konsep Diferensiasi sama keruangan. diferensiasi sama Keruangan. ya pola keruangan, betul. Jadi jawabannya diferensiasi area di mana Jakarta dengan Bogor ini tentu beda ya. Di mana Bogor cenderung lebih dingin karena dia dekat dengan wilayah pegunungan. Sedangkan wilayah Jakarta cenderung panas atau lebih hangat karena banyak kegiatan-kegiatan industri kan. Terus kalau pola keruangan juga betul ya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar di Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Sebab perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Benar nggak yang pernyataan yang pertama? 4. Ya, jadi interaksi kota dengan interaksi desa atau interaksi dengan wilayah sekitarnya itu tentu akan menimbulkan hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibatnya itu misalnya seperti ini. Ketika suatu daerah
kita sebut aja daerah pinggiran ini mendapatkan interaksi dengan kota, tentu arus masuk ataupun arus masuk barang maupun orang tentu akan meningkat. Nah, ketika arus masuk barang ataupun arus masuk mobilitas orang ini meningkat, tentu dibutuhkan apa sih? Dibutuhkan sarana prasarana. Misalkan jalannya seperti apa, terus sarana transportasinya seperti apa. Sehingga menyebabkan daerah pinggiran tadi ikut juga kena imbas pembangunan. Imbas pembangunan ini diartikan sebagai di mana pihak daerah pinggiran itu juga mengalami proses peningkatan pembangunan. Nah, di mana jadi jawaban yang ini benar nggak? Benar ya? Iya, Kak. Benar. Terus yang kedua, perluasan wilayah urban. Wilayah urban itu apa? Ingat, urban itu apa? Urban itu kota ya. Perluasan wilayah perkotaan di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Benar nggak? Juga benar. Jadi jawabannya yang A. Dia memiliki hubungan. Oke. Fenomena terbentuknya mata air artesis di kaki pegunungan api. Disebabkan oleh apa? B bukan sih, Kak? Oke, kita bahas nih ya. Apa sih mata air artesis itu? Mata air artesis apa, teman-teman? Jadi mata air artesis itu adalah mata air ya, dia yang terletak di antara lapisan kedap air atau impermeable. Oke, ini kita pakai gambar, kita lihat gambar yang sini. Nah, ini adalah mata air artesis. Jadi mata air artesis itu adalah mata air yang terletak di antara lapisan kedap air atau batuan kedap air. Nah, mata air artesis ini terbentuk karena apa? Ini batuan kedap air, batuan kedap. Gambarnya jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, jadi mata air artesis atau dia disebut dengan akuifer tertekan itu adalah mata air yang terdapat di antara lapisan batuan yang kedap air. Nah, dia itu terbentuk karena apa? Karena adanya proses tekanan. Nah, tekanan ini berasal dari batuan yang ada di atasnya. Nah, batuan akuifer kan dibagi menjadi dua, ada akuifer tertekan sama akuifer bebas. Nah, kalau sumber air artesis tadi itu dia termasuk ke dalam jenis akuifer tertekan. Jadi, kalau berdasarkan gambar ini, jawabannya yang mana?
Mata air tesis itu terbentuk ketika lapisan aquifer mengalami proses penekanan. Jadi jawabannya Yang B. B. Peningkatan intensitas hujan siklon sebagai akibat pergerakan udara hangat dengan kadar uap air tinggi dipengaruhi oleh apa nih? Hujan siklon itu hujan yang gimana? Oke, kalau belum bisa ngejelasin hujan siklon, kita bahas dulu nih angin siklon. Angin siklon itu gimana? Angin yang gimana? Itu tuh angin yang ini kan, Kak, yang perputarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Itu siklon atau antisiklon? Di sini belahan bumi utara ya. Ini belahan bumi selatan. Belahan bumi selatan, yang ini belahan bumi utara. Nah, angin siklon itu sifatnya angin gimana, teman-teman? Angin bergerak dari daerah yang bertekanan maksimum menuju wilayah yang bertekanan Minimum. minimum. Oke, jadi angin siklon terjadi ketika suatu daerah yang bertekanan minimum dikelilingi oleh daerah yang bertekanan maksimum. Sehingga angin siklon ini akan menuju ke satu titik di mana satu titik angin siklon ini biasanya terjadi di daerah khatulistiwa. Kenapa terjadi di daerah khatulistiwa? Karena suhu udara seperti yang kita tahu kan, suhu berbanding terbalik dengan tekanan. Suhu udara di khatulistiwa itu lebih hangat dibandingkan di wilayah belahan bumi utara, di daerah lintang 23 derajat utara, lintang utara, maupun di 23 derajat lintang selatan. Sehingga dia dikelilingi nih, daerah yang bertekanan minimum tadi dikelilingi oleh wilayah yang bertekanan maksimum. Sehingga angin siklon ini adalah angin yang bergerak menuju suatu wilayah yang bertekanan minimum yang dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang bertekanan maksimum, sehingga angin siklon dapat diartikan sebagai angin yang terjadi di wilayah tropis yang berasal dari segala arah yang dia dari daerah bertekanan maksimum. Jadi kalau hujan siklon, hujan yang gimana? Pergerakan udaranya hangat dan kadar uap airnya tinggi, itu dipengaruhi oleh faktor apa? Tekanan udaranya rendah apa tinggi tadi? Tekanan udaranya rendah ya, tadi kan wilayah siklon itu terjadi di daerah khatulistiwa. Nah, angin berarti tekanan udaranya rendah. Berarti yang C salah ya. Ya, Kak. Kecepatan anginnya rendah apa tinggi? Kecepatan anginnya tinggi. Yang E juga salah. Suhu udara laut rendah. Kecepatan angin tinggi. Jadi jawabannya yang mana? Kecepatan anginnya Tinggi. dengan udara hangat dan kadar uap air tinggi dikarenakan suhu udara lautnya Rendah. Kalau pergerakan udaranya hangat, maka suhu air lautnya tinggi.
Nah, kalau suhu air lautnya tinggi, maka dia akan memperbanyak atau memperbesar proses evaporasi atau penguapan. Kalau tingkat penguapannya tinggi, maka uap airnya akan semakin banyak. Jadi jawabannya adalah suhu air laut yang tinggi. Jawabannya yang D ya. Ya. Tanah aluvial mempunyai perwatakan yang sesuai untuk mengembangkan budidaya tanaman pertanian. Karena apa? Tanah aluvial itu tanah yang gimana, teman-teman? Maaf Kak, screen-nya belum ganti. Oh, oke. Tanah aluvial tuh jadi jadi jawabannya yang 9 tadi D ya. Yang 10 nih. Tanah aluvial mempunyai perwatakan yang sesuai untuk mengembangkan budidaya pertanian. Karena apa? Jadi teman-teman, kalau tanah aluvial itu adalah tanah yang terbentuk di sepanjang aliran sungai akibat adanya proses sedimentasi di sepanjang sungai. Jadi dia subur karena apa? Hasil endapan nih kalau tanah aluvial. Ketersediaan air tinggi Kak. Ya, karena ketersediaan air pada tanah aluvial ini masih tergolong tinggi. Nomor 11. Nomor 11 kemarin udah pernah ya ini ya? Ya, Kak. Apa kemarin jawabannya? Gelombang tsunami bersifat destruktif atau lebih merusak apabila apa? Yang C bukan, Kak? Gelombangnya tentu gelombangnya pendek apa besar, panjang? Kalau lebih dia merusak, otomatis gelombangnya lebih Panjang. panjang. Oh, yang Gelombang panjang dan amplitudenya Amplitudenya kecil. amplitudo itu apa sih? Amplitudo gelombang apa? Getaran bukan sih, Kak. Tingginya. Iya, kalau di fisika itu getaran ya, di mana amplitudo ini adalah simpangan terjauh yang diukur dari titik keseimbangan. Nah, berarti dia lebih merusak kalau amplitudonya kecil apa rendah? Amplitudonya besar. Oke, berarti amplitudonya panjang. Maksudnya lebih bersifat. Kenapa? Bersifat lebih destruktif. Ya itu maksudnya apa ya, Kak? Bersifat Destruktif itu merusak. Jadi gelombang tsunami ini akan lebih bersifat merusak ketika apa? Ketika amplitudo gelombangnya besar dan gelombangnya kecil atau pilihan yang lainnya nih. Kenapa nih dia lebih merusak? Dia lebih merusak ketika amplitudonya panjang dan gelombangnya juga panjang. Jadi ini nggak ada jawabannya ya. oh, iya, pantesan, Kak. Naiknya, oke, nomor 12 kita skip. Nomor 11 kita nggak ada jawabannya. Jawabannya yang gelombangnya panjang sama amplitudenya juga panjang. Nomor 12 nih. Nomor 12, dataran banjir dapat dikembangkan sebagai persawahan. Karena apa? Ketersediaan air melimpah bukan, Kak? Iya, yang B bukan, Kak? Kenapa? Ketersediaan air melimpah bukan, Kak? Yang B. Ya, dataran banjir itu adalah dia ada di sungai akibat hasil sedimentasi sungai. Dia
cocok dikembangkan untuk wilayah pertanian karena tadi dekat sama sungai berarti ketersediaan airnya melimpah. Nih, nomor 13 nih. Naiknya suhu air sungai secara alamiah disebabkan oleh Yang D bukan, Kak. kenapa? Yang D bukan. Meningkatnya suhu. Kalau suhu berarti meningkatnya apa nih? Temperatur. Temperatur sungai yang tadinya sungainya dingin jadi hangat karena apa? Yang D bukan. Yang C Pembuangan limbah. limbah. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita nomor 14 nih. Wilayah pesisir banyak dimanfaatkan oleh penduduk untuk permukiman karena A atau D sih, Kak. Aku jawabnya antara A atau D. wilayah pesisir itu adalah wilayah yang gimana sih, teman-teman? Dekat dengan laut. Iya, wilayah yang dekat dengan laut kan. Nah, itu kenapa banyak masyarakat yang dimakan untuk permukiman? Karena Akses. Yang karena E. Bukan. no, kalau dekat laut otomatis ketersediaan airnya itu Yang lebih E. sedikit Melimpah. karena biasanya airnya akan payau nih. Oh, Alasannya kenapa wilayah pesisir itu dimanfaatkan oleh penduduk untuk permukiman karena wilayah pesisir dia memiliki topografi yang lebih datar. topografi itu apa, Kak? Bentang lahan, bentang alam, keadaan lahan, ketinggian tempat, topografi itu. Iya, Kak. Terus, fungsi vegetasi penghijauan pada lahan kritis dalam meningkatkan cadangan air tanah, dia gimana? Misal nih suatu lahan itu kan dikatakan kritis ketika dia sedikit kan tanamannya. Nah, kalau kita tanamin lagi nih melalui penghijauan, terus lahan kritisnya berubah kan otomatis menjadi lahan yang lebih banyak airnya. Itu kenapa? Karena Fungsi dari tanaman itu untuk apa sih? Menahan air. Ya menahan air. Itu dia kalau kita ditanamin vegetasi maka airnya akan tertahan kan. Itu karena apa? Airnya menambah. Ya airnya menambah itu karena apa? yang B bukan sih? Karena Yang infiltrasi bukan, Kak? ya infiltrasinya meningkat. Teman-teman tahu nggak infiltrasi itu apa? Belum Penyerapan. tahu, Kak. Ya, jadi infiltrasi itu adalah masuknya air ke tanah secara vertikal melalui porositas tanah. Contohnya kayak gini nih, teman-teman kan ada tanah nih. Kan teman-teman biasanya kalau nyiram bunga tuh disiram kan. Nah, nanti airnya kan masuk kan ke tanahnya. Nah, itulah yang disebut dengan infiltrasi, yaitu penyerapan air secara vertikal oleh tanah. Tanah yang sudah berkembang dan menjadi subur dicirikan dengan tanah subur itu dia ciri-cirinya gimana?
Warna tanahnya gelap. Ya, jadi tanah subur itu adalah tanah yang ketika warna tanahnya gelap. Nah, warna tanah gelap ini karena dia mengandung banyak humus ya. Oke. 17 nih. 17 jawabannya apa? A bukan, Kak. Nanti bentar. 17 bukan Kak. Nomor 17. Faktor fisik yang menyebabkan aktivitas pertanian lebih banyak dilakukan pada wilayah betinggi sik yang relatif jauh dari garis pantai adalah Yang bukan Kak. ya, salinitas tanah atau tingkat kadar garam atau tingkat keasinan tanahnya lebih rendah. Jadi pertanian, apalagi khususnya padi itu ketika ditanam di wilayah dengan sumber air yang asin itu nggak bakal subur ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang E. Pembangunan sumur atau septic tank di perkotaan perlu memperhatikan kecepatan aliran air tanah, laju tempuh aliran tanah, arah aliran air tanah, konsentrasi aliran air tanah, sama laju aliran air tanah. Nah, yang harus diperhatikan ketika membangun septic tank atau tempat pembuangan di wilayah perkotaan itu tentu yang mana? Yang C bukan Kak. Arah aliran air tanah bukan, Kak. Iya, jadi jawabannya arah aliran air tanah. Jangan sampai air dari pembuangan itu bakal mengarah ke air tanah yang untuk dikonsumsi. Pemukiman. Kenapa? 19 nih. Erosi tanah di Parangtritis yang membentuk cekungan antar gumuk pasir adalah Abrasi bukan. Hmm? Abrasi. No. Oh, Gumuk pasir itu dia terbentuk karena apa? Oke. Kita bahas nih ya. Proses terbentuknya gumuk pasir yang ada di Jogja itu seperti apa? Tahu kan gumuk pasir ya teman-teman, tahu kan? iya. Terus oke. Jadi gumuk pasir itu bahan material utamanya berasal dari Gunung Jogja. Berarti berasal dari Gunung Merapi nih ya, dari sini nih, teman-teman. Nah, material letusan gunung api tadi diangkut oleh sungai. Ini sungai. Nah, ketika di sungai terjadi proses erosi di mana ketika proses pengangkutan terjadi tabrakan antara batuan. Tabrakan antara batuan itu menyebabkan terjadinya serpihan atau hancurnya batuan menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, itu
terus terjadi di sepanjang aliran sungai, sehingga semakin ke hilir sungai atau ke bagian dekat dengan muara, maka akan semakin kecil. Betul nggak? Membentuk seperti pasir. Nah, sampai di sini arus laut relatif kecil, sama arus sungainya relatif kecil, sehingga mengalami proses arus lautnya, ketika sampai di muara sungai, arus lautnya besar, sehingga material yang tipis-tipis tadi, yang sudah berbentuk seperti debu tadi, dia diangkut oleh arus sungai. Nah, arus laut, gelombang laut. Nah, ketika gelombang laut ini mengangkut, kemudian dihempaskan lagi ke arah pesisir. Nah, sampai di pesisir, ketika dia sudah relatif kecil, itu akan terbawa oleh angin. Angin yang membawa material debu atau pasir hasil dari sedimentasi tadi, kemudian diendapkan di wilayah yang di sekitar pantai Parangtritis tadi, sehingga membentuk kumpulan-kumpulan pasir yang disebut dengan gumuk pasir. Nah, itu terjadi akibat erosi apa? Erosi oleh angin. Oleh angin itu disebut dengan apa? Kalau abrasi kan oleh air laut nih. Kalau oleh angin dia disebut dengan Deflasi, Kak. deflasi. Jadi yang nomor 19 jawabannya C ya. Ya, Kak. Faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pembangunan pelabuhan yang mana? Tentu kalau membangun sebuah pelabuhan, maka airnya harus tenang. Yang E bukan. Ininya Kak belum ganti. Screen-nya Kak belum ganti. Oke, belum ganti yang oke. Jadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pembangunan pelabuhan yang mana? Yang E bukan, Kak. Iya, yang E, di mana dalam perairannya itu gelombangnya harus relatif lebih rendah. Oke, tunggu deh. Nomor 20 ini jawabannya yang mana? Yang E Benar yang E apa bukan nih? atau yang D? Jadi, sorry ya tadi kakak salah. Jadi jawabannya yang C. Di mana kalau ingin membangun pelabuhan itu harus pada perairan yang dalam, karena kalau laut dangkal itu akan menyebabkan si kapal itu nggak bisa bersandar ataupun karam nih, langsung karam kalau misalkan perairannya laut dangkal seperti itu. Jadi jawabannya ini yang C ya. Ya, Kak. Untuk menjaga keseimbangan kuantitas air tanah pada wilayah perkotaan yang padat adalah dengan Yang B bukan, Kak. kuantitas berarti jumlah ya. Pada wilayah perkotaan dia perlu memperbanyak sarana permanen hujan, memperluas daerah resapan air, memperluas saluran drainase, memperluas ruang terbuka hijau, memperbanyak jumlah waduk. Yang mana nih? Memperluas daerah resapan air bukan, Kak. Kalau di wilayah perkotaan untuk memperluas daerah resapan air itu sepertinya susah ya, karena kan daerah resapan air, karena kan di daerah perkotaan seperti kita tahu semuanya udah dibangun dengan jalan raya pada beton semua. Jadi yang lebih tepat adalah dengan Yang E bukan. D. yang padat nih, yang mana? Ruang terbuka hijau juga sulit nih. Harus memperbanyak sarana pemanen hujan.
Maaf Kak, izin bertanya, itu contohnya kayak gimana ya? Apanya? Yang sarana permanen hujan. Pemanen hujan. Jadi pemanen hujan ini biasanya bentuknya itu seperti gentong yang dia diletakkan di atas mana? Di atas rumah si masyarakat penduduk. Nah, ketika hujan kan otomatis terisi dia. Oke, kita lihat ya. Pemanen hujan itu seperti apa gambarnya. Ada yang berbentuk seperti gentong dan juga ada yang dia berbentuk ini teman-teman. Jadi proses pemainan air hujan itu seperti ini. Nah, kan ketika dia ditampung di sini nih air hujannya dikasih filter juga. Kan ketika hujan turun nanti akan si air hujan yang ada di genteng-genteng ini akan dialirkan melalui pipa ini. Dari pipa ini bakal difilter nih sebelum atau disaring sebelum ditampung di alat pemanen ini. Bentuknya seperti ini. Nah, selain berbentuk dari gentong seperti ini, dia juga bisa berbentuk ini apa namanya, tapi kalau bentuknya yang itu kan bisa diminum, tapi kalau yang pembentuk pemanen air hujan seperti ini biasanya untuk menyiram tanaman atau untuk kebutuhan lainnya. Nah, ini kalau kayak gini dia biasanya nggak konsumsi tapi bisa buat pertanian kayak gitu. Paham nggak? Keberadaan bukit sisa menandakan bahwa telah terjadi proses erosi pada stadium apa teman-teman? Akhir kan Kak? Ya, jadi bukit sisa itu adalah tingkat erosi yang paling akhir, di mana bukit sisa ini menunjukkan bahwa sudah berlangsung banyak sekali atau sering sekali erosi di suatu wilayah tersebut. Oke, nomor 23, bukti bahwa benua yang pada saat ini berasal dari Pangea. Kemarin ini sempat dibahas juga ya? Iya Kak. Iya kan? Udah pernah dibahas kan yang waktu dulu nih, pertemuan pertama kalau nggak salah. Berasal dari Pangea yang mengalami pemisahan adalah yang mana? Samaan jenis batuan sama konfigurasi Adanya tanah. kesamaan jenis batuan Dan konfigurasi. dan kesesuaian konfigurasi garis pantai. Ini jawabannya yang B ya. Ya. Ini udah pernah. Terus Gunung Merapi meletus mengakibatkan banyak desa tertutup pasir. Masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Merapi menyelamatkan diri dan mengungsi di berbagai lokasi penampungan yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Prinsip geografi yang diterapkan dalam pemaparan data tersebut adalah, oke, di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama nih, Gunung Merapi meletus mengakibatkan banyaknya desa tertutup pasir. Itu konsep apa? Prinsip apa? Interaksi bukan? Interrelasi. Proses sebab akibat kan? Proses sebab akibat tadi dikaji dengan prinsip Interrelasi. interrelasi. Terus pada kalimat kedua, masyarakat yang tinggal di lereng dan kaki Gunung Merapi menyelamatkan diri dan mengungsi di berbagai lokasi penampungan yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Itu apa? Berupa deskripsi atau hanya berupa penjelasan saja ya. Jadi yang nomor 24 jawabannya yang 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya apa?
1 dan 3 B ya. Oke. Gempa bumi yang hiposentrumnya dalam dan terletak di dasar laut berpotensi menimbulkan tsunami. Jadi hiposentrum gempa ini adalah titik pusat gempa ya teman-teman. Nah, titik pusat gempa itu kalau dia dalam dan terletak di dasar laut berpotensi menimbulkan tsunami enggak? Ya. Apa? Iya, Kak. Mungkin kalau dia terletak di dasar laut, dia berpotensi menimbulkan tsunami. Tapi ketika gempa yang hiposentrumnya di dasar laut itu akan menyebabkan tsunami ketika letak hiposentrumnya dangkal. Dia letak titik gempanya dangkal, terus ada di lautan, otomatis itu akan menimbulkan pergerakan tsunami atau air laut. Jadi pernyataan yang pertama ini salah ya. Iya, Kak. Pernyataan yang pertama salah nih. Patahan dan letusan gunung api di dasar laut menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Letusan gunung api di dasar laut, iya benar ya, bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Jadi jawabannya yang apa nih? Pernyataan yang pertama salah ya. Pernyataan yang kedua benar apa? D. D. Oke. Selanjutnya nomor 26, ini juga udah pernah, rumusnya gimana? Teman-teman? Kemarin rumusnya gimana? Masa udah lupa sih? Oh, itu. Masih ingat nggak rumusnya? Hmm. Nah, Kak, Ya ini, gimana kemarin rumusnya? saya sama dengan 1 per Px atau temperatur X sama dengan berapa? sama dengan berapa ya? Apa nih? Aduh, masa lupa dong. Kemarin catatannya coba dibuka lagi. T1 Iya, T0. T0 T0 dikurang 0,6. ikut ketinggian atau H per 100 dikali berapa? 0,6. Coba teman-teman, kemarin kan udah pernah nih kan soal ini kan. Coba teman-teman hitung. T0-nya berapa? Temperatur awalnya? 31. Berapa? 31. Ya, 31. Kita langsung aja masukin ya. Ketinggiannya berapa? 2.600. Iya, Kak. Hah? Iya. 2.600 dibagi 100 berapa? 26. 26 ya. Langsung aja ya. 26 dikali 0,6. 6. Berapa tuh 26 kali 0,6? Berapa? 15,6. 15,6. 26, 20 dikali 6, 12, 6, 3, 15,6 ya. 15,6, 31 dikurang 15,6 berapa? 15,4. Ya, jadilah jawabannya 15,4. Jadi yang ini jawabannya 15,4 yang B ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Ingat-ingat ya, temperatur X atau suhu X itu adalah suhu awal dikurangi ketinggian dibagi 100 dikali 0,6. Ini rumus ini
sesuai dengan hukum gradien termal, di mana setiap kenaikan 100 meter, maka suhu udara akan menurun sebesar 0,6 derajat Celcius. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kakak hapus ya Nia, udah kan? Ya, Kak. Oke. Selanjutnya soal nomor 27. Udah habis ya? Soal nomor 27. Menurut ketinggiannya, karakteristik fisik geografis yang menyebabkan vegetasi beragam di gunung api. Ini juga udah pernah ya? Menurut ketinggiannya, karakteristik fisik geografis yang menyebabkan vegetasi beragam di daerah gunung api apa? Curah hujan ya? Terdapat variasi tipe iklim. Ini sesuai dengan iklim Junghun, di mana menurut iklim Junghun, vegetasi akan bervariasi sesuai dengan naiknya ketinggian tempat. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Insya Allah cukup, Kak. Kemarin materi yang sebelumnya belum ya? Belum dikasih ya filenya? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Nanti setelah ini Kak kirim ini apa namanya PowerPoint hari ini sama yang PowerPoint minggu lalu ya. Ya, Kak. Saya kembalikan ke moderator Kak Desi. Terima kasih, Kak. Untuk pembelajarannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama. Ini udah selesai belum?